Cara trading futur yang benar dengan modal kecil bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat seperti yang kalian lihat di sini. Setiap saya membuat tutorial, saya langsung praktek dan praktek supaya pemula tidak hanya mendapatkan teori tanpa praktek. Itulah kelebihan dari channel 5 menit investasi. Pemula banyak yang nggak tahu ini sehingga dia sering rugi seperti yang saya dapat dari screenshot orang-orang. Kalian bisa lihat saya mendapatkan screenshot dari aplikasi orang yang trading di aplikasi Binance. Wow, ini minusnya 800 USDT, 700, 1000 USDT. Ini ratusan juta. Ini kalau kalian jumlah di sini ratusan juta. Nah, ini saya udah melakukan berkali-kali trading futures dan saya bagikan di grup 5 menit investasi. Tadi sempat profit 5 dan sekarang saya open posisi lagi dan udah mendapatkan profit 6 sampai 8. Ngomong-ngomong di sini saya menggunakan koin ada USDT dalam melakukan trading futures, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat area di mana target take profit saya di sini, kemudian stop loss saya. Ini stop lossnya nggak tepat, teman-teman. Stop loss saya di sini. Nah, Bang, gimana sih caranya trading futur yang pasti profit? Oke, teman-teman pasti yang pertama bisa menganalisis ya. Saya udah menyediakan ilmunya yang dari 0 sampai mahir. Yang kedua, teman-teman harus memahami posisi support dan resisten yang paling kuat. Begitu, teman-teman. Misalnya di area ini kita anggaplah trading di area sini. Trading di koin kripto Bitcoin. Oke. Pertama, teman-teman harus membuat area support ini yang kuat. Kira-kira area di mana nih yang kuat? Gak apa-apa, kalian buat aja area support besar gak apa-apa. Jadi kalian bisa tahu perkiraan area-area mana nanti pantulannya, teman-teman. Nah, kalau udah dapat tentu teman-teman akan tahu di mana posisi letak biasanya pullback atau mantul, teman-teman. Karena kita scalping, jadi kita mendapatkan profit jangka pendek aja, teman-teman ya. Misalnya seperti ini. Di sini udah terjadi pantulan cukup sering ya, teman-teman. Anggaplah ini belum ada ya, anggap ini belum ada. Kemudian di sini juga pantulan, lalu di sini juga kalian bisa lihat. Nah, support ini terus memantul. Maka ketika kalian sedang mendapati pasar sedang downtrend atau arah turun seperti ini, teman-teman misalnya belum open posisi, teman-teman dan posisinya misalnya koinnya sedang di sini, teman-teman bisa menunggu jatuh di area ini, teman-teman. Itu trik-trik simple untuk pemula. Menunggu area jatuh di sini, ya kan? Habis itu kalau misalnya nggak mau nunggu sambil lama, teman-teman yakin masih turun, nggak apa-apa, teman-teman open posisi aja. Open posisi sell atau open posisi short atau sell. Nah, misalnya posisinya sedang di sini. Udah, teman-teman open posisi short, maka teman-teman udah mendapatkan keuntungan yang banyak. Kenapa teman-teman yakin bakal turun di sini? Karena teman-teman udah memprediksi area bawah ini, teman-teman. Area support yang sering mantul. Di situ teman-teman harusnya udah ngerti, oh pasti di sini nanti bakal pullback dan lain sebagainya. Lalu kalian juga misalnya bisa lihat nih, teman-teman, bukti kalau area support yang kuat itu biasanya terjadi pullback. Nah, teman-teman bisa lihat ini saya garisin di Bitcoin. Lagi-lagi ya, teman-teman, di sini ada pullback, guys. Di sini ada pullback dan pasti terjadi berkali-kali. Ini pullback dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, teman-teman, mengetahui area support yang kuat. Selain belajar menganalisis. Yang kedua, teman-teman harus ngerti tren yang sedang terjadi. Kalau misalnya trennya sedang turun, teman-teman harus perhatikan. Pasti setiap turun ada pullback seperti ini. Nah, untuk membedakan antara meneruskan turun sama enggak, itu biasanya kalau misalnya di sini tiba-tiba tinggi dan seperti ini, nah ini berarti arah pembalikan tren. Jadi reversal ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya udah saya bahas di bab trendline dan lain sebagainya di materi saya trading 0 sampai mahir, teman-teman. Nah, teman-teman jangan khawatir misalnya minus plus 5 plus 8. Selama teman-teman belum mencapai target yang teman-teman miliki,
teman-teman jangan cepat-cepat di take profit. Misalnya punya saya ini targetnya di sini, maka teman-teman sabar aja. Bang, kalau hingga akhirnya kena stop loss nggak apa-apa. Saya udah sering ngomong kalau hingga akhirnya kena stop loss nggak apa-apa. Atau teman-teman bisa menggunakan konsep trailing stop. Trailing stop itu seperti apa? Jadi gini, trailing stop itu saya gambarin ya. Misalnya teman-teman udah dapat area support yang kuat di sini dan mantul kan, otomatis kan. Oke, seperti ini. Nah, trailing stop itu misalnya kita open posisi buy. Kan di sini futures ya teman-teman ya. Kita open posisi beli. Misalnya kita belinya di sini teman-teman ya, karena di sini kita yakin udah bener-bener posisi support. Nah, kemudian stop lossnya ada di sini, anggaplah di sini minus 10 atau minus 5 atau minus berapa teman-teman ya. Anggaplah seperti itu. Nah, kalau misalnya udah profit di area pantulan ini, teman-teman bisa majuin aja stop lossnya. Yang awalnya stop lossnya di sini, teman-teman majuin stop lossnya di sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman majuin stop lossnya di sini, majuin lagi. Nanti kalau misalnya ini naik lagi, majuin lagi. Ini namanya trailing stop atau memajukan stop lossnya guys. Ini dalam kasus kalau misalnya udah profit. Kalau misalnya kalian mau diem di sini di tempat tapi yakin harga akan naik terus sampai atas, ya gak masalah. Adapun untuk memajukan stop loss itu ada aturannya teman-teman. Untuk melihat aturannya sebenarnya ini udah dibahas di materi saya, itu tentang manajemen risiko dan keuangan. Yaitu pertama kalian harus menentukan target yang ingin kalian capai. Misalnya stop lossnya di sini $5, minus $5. Berarti 5% kalau modalnya 100 USDT ya, anggap ya. Misalnya di sini $5 teman-teman. Maka kalian misalnya 1:1, kalian pokoknya targetin profitnya $5 juga. Di sini maka 1:1. Misalnya di sini mencapai $5 juga, maka di sini 1:1. Nah, ini TP1, majuin lagi ya teman-teman ya. Majuin lagi. Nanti dapat $10, maka ini TP2, maka majuin lagi. Seperti ini caranya trailing stop. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai perbandingan bukan 1:1, misalnya 1:2, ya udah kalian untuk melakukan trailing futuresnya kalian menunggu 1:2 guys. Misalnya ini udah 1:2, ya udah kita majuin. Jadi tetap ada aturannya teman-temannya, nggak sembarangan asal majuin nggak seperti itu. Nah, ini kalau kalian mau trading futures. Makanya kalau misalnya trading future, mental kalian harus udah siap dan kalian harus ngerti. Pasti nanti ada namanya harga naik dan harga turun. Kalian tinggal tentuin aja ya guys ya, stop loss dan take profitnya. Kalau udah menentuin stop loss dan take profit, kalian nggak usah lagi nunggu guys. Udah kalian tenang aja, ditinggal aja. Nanti kalau terkena take profit ya kalian untung, kalau terkena stop loss kalian rugi. Kalau rugi nggak apa-apa, lakukan lagi trading, jangan pakai emosi ya teman-teman ya. Lakukan lagi trading, mencari area posisi market yang sedang bagus. Nah, kesalahan pemula itu pinginnya balas dendam, kalah langsung lakukan trading setiap detik. Ini pasal lakukan trading hingga akhirnya boncos terus. Harusnya kalau kalian udah loss, kalian analisis lagi, kalian evaluasi apa kesalahannya. Oh, ternyata ada strategi yang kurang pas, ada strategi yang nggak tepat sehingga kalian boncos ya. Makanya tips trik dari saya, kalian harus mencatat kekalahannya berapa hari ini dan ingat kalian harus siap kehilangan uangannya berapa hari ini. Misalnya hari ini kalian siap kehilangan uang 10 USDT. Kalau udah kehilangan minus 10 USDT udah berhenti, jangan terlalu memaksakan diri guys. Ini tips trik rahasia futur yang bikin saya sukses teman-teman, bikin bisa profit dengan modal kecil. Ini saya dengan modal kecil aja 20, marginnya 20 USDT, bukan modal besar. Ini profitnya udah sampai 30%. Makanya kalau trading futures modal kecil itu ada kemungkinan untungnya besar bisa, tapi resikonya juga besar. Kalau modalnya kecil trading spot itu nanggung dan untungnya lama. Kalau trading spot sebaiknya kalian modalnya 20 juta atau 30 juta ya guys ya. Jangan dipaksakan, pokoknya pelan-pelan bosku, pelan-pelan. Yang penting kalian profit dan profit. Seperti itu. Ada lagi, kalau jangan lupa ya, kalau misalnya kalian mengambil open posisi langsung pasang stop loss dan take profitnya kalau bisa. Jadi ada rencana tradingnya. Jangan yang penting open posisi gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau nunggu, kalian tinggal beli aja pakai limit order.
semua aplikasi broker sekarang udah ada fitur limit order. Jadi nggak usah khawatir. Nah, untuk trading tips trik rahasia berikutnya, kalian harus fokus ke satu koin aja. Kayak misalnya saya, kalau pemula udah fokus satu koin aja. Jangan open posisi di banyak koin. Bahkan koin-koin yang nggak jelas, yang fluktuatifnya, pergerakan likuiditasnya sangat tinggi, fluktuatif banget dan lain sebagainya. Jangan ya teman-teman ya. Makanya misalnya di sini muncul candle merah. Dan saya berkurang jadi minus 6 atau dari profit 8 jadi profit 5, profit 6. Jangan terlalu panik dan terlalu pokoknya atur emosi dan lain sebagainya. Anggaplah stop loss di sini adalah uang yang siap kalian hilang. Kalau uang siap kalian hilang, kalian akan nunggu sampai 1 hari full, 5 jam, 4 jam itu tenang, tinggal bawa tidur nyaman gitu, nyenyak gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya saya mau bahas semua analisis trik tipsnya dan lain sebagainya, manipulasi pasar dan lain sebagainya, wah nggak mungkin banget guys, bisa 7 hari 7 malam saya bahas. Makanya saya udah nyiapin ya media belajar 0 sampai mahir teman-teman. Udah banyak banget yang order ya, dan banyak banget testimoni-testimoni yang udah profit dari video pembelajaran saya teman-teman. Oke lah, saya Zaid ya. Mungkin ada apa lagi? Oh iya, ketinggalan. Perhatikan juga area resisten yang kira-kira nanti berpantulan di mana. Nah, jadi saya ada alasan kenapa saya mengambil take profit di sini, karena saya menganggap ini adalah area support yang nanti bisa membalikkan suatu harga teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini tertembus, perhatikan juga resisten ini. Biasanya di resisten ini teman-teman ya, nanti akan pullback ke bawah kalau misalnya arahnya arah tren naik. Oke, misalnya seperti ini, nanti di sini akan turun lagi, di sini. Nah, di area sini biasanya sebelum mencapai area sini nanti ada pullback lagi ke sini. Makanya untuk resisten ini kalian juga perhatikan. Oke, nggak percaya teman-teman. Oke, kita kalau nggak percaya kita buktikan ya teman-teman ya. Kita buktikan udah banyak banget ya kejadian-kejadian yang serupa nih. Area resisten di sini nih teman-teman bisa perhatikan itu kurang lebih pullbacknya di area resisten di situ. Kenapa pullback di sini? Ternyata ada resisten sebelumnya kakak, ini resisten sebelumnya ya. Meskipun di situ sebenarnya hitungannya secondary trend ya. Kadang juga ada SNR ya, support become resistant atau area support menjadi resisten. Misalnya di sini teman-teman ya. Ini kan area support ini yang menjadi resisten seperti itu. Area support sebelumnya menjadi resisten dan ini menjadi resisten yang kuat. Makanya kalau misalnya ditargetkan di sini sebenarnya aman-aman aja ya guys ya. Oh alah, ternyata ketutupan ya. Sebenarnya aman-aman aja. Nah, itu udah 8 lagi ya, udah 8 lagi. Oke, itu aja teman-teman. Nanti kalau misalnya di sini pullback seperti yang saya gambarkan adalah pullback wajar karena target saya adalah targetnya tinggi teman-teman. Nanti bisa profit di sini guys. Kalau misalnya targetnya tinggi, tenang aja teman-teman ya. Kalau misalnya udah capai take profit, nggak usah terlalu serakah teman-teman. Tetap ditahan dan ditahan. Nah, kalian bisa lihat di sini udah mendapatkan profit hampir 9 USDT selama saya melakukan rekaman teman-teman, dan ini udah mencapai 9 USDT tadi kalian lihat. Persis 9 USDT kalian lihat. Kalau misalnya tips trik lainnya terkait cara memasang stop loss, memasang limit order dan lain sebagainya, kalian tonton aja video saya tentang trading futures. Udah saya bahas semua, atau kalian buka bagian teks atau kategori trading futures, di situ saya udah bahas semuanya ya teman-teman. Oke, saya Zai dari channel 5 menit investasi, dan bye.